Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan mengangkat tema yaitu tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang diambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan orang-orang mukmin yang mentertawakan orang-orang kafir ataupun orang-orang ataupun penghuni neraka. Di mana pada saat itu orang-orang mukmin ketika melihat orang-orang kafir atau penghuni neraka, mereka mentertawai penghuni neraka tersebut. Itu dikarenakan ikhwah, para penghuni neraka sebelumnya di dunia, mereka terlebih dahulu mentertawai orang-orang mukmin, mengolok-olok orang mukmin, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang durjana,
pelaku dosa, mereka dahulu mentertawai orang-orang mukmin. Sebagai balasannya, di hari akhirat, orang-orang mukmin berbalik mentertawai para pelaku-pelaku dosa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun." Dan hari ini orang-orang mukmin mentertawai orang-orang kafir yang pada saat itu sudah menjadi penghuni neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah menceritakan kepada kita ataupun membahas dalam kitabnya terkait dengan at-tasbih wa takbir min na'imi ahl jannah. Bahwasanya tasbih dan takbir termasuk dalam kategori nikmat yang Allah siapkan untuk penduduk surga. Nikmat penduduk surga. Qala Syekh rahimahullah, al-jannatu daru jazain wa in'amin. Bahwasanya surga merupakan kampung sebagai kampung balasan dan sebagai kampung kenikmatan. La daru taklifin wa ikhtibarin. Bukan kampung atau bukan tempat taklif, yaitu pembebanan, tanggung jawab, wa ikhtibarin, dan juga bukan tempat ujian. Maksud Syekh di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum bahwasanya di dunia ini semua manusia itu berada dalam kondisi sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Darul imtihan, yaitu kampung tempat ujian. Ya, tempat ujian. Manusia berada di dunia saja, Allah sudah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam kondisi yang susah. Dunia itu merupakan kondisi yang susah, ya, tempat yang menyedihkan. Tentunya ketika kita punya pembanding yang dimaksudlah pembanding akhirat. Kondisi kita di dunia ada kondisi tempat bersusah payah. Di dunia tempat ujian, ya, tempat ujian. Kita diuji dan kita harus banyak bersabar dan banyak bersyukur. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min, seorang mukmin, in asabahu sarra fasyakara fakana khairullah. Seorang mukmin itu apabila mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabahu dharra, dan bagi siapa orang mukmin yang mendapatkan ujian, fasabara, dan dia bersabar, fakana khairullah, dan itu baik untuknya. Yang pada dasarnya ikhwah, baik sebuah kenikmatan maupun sebuah ujian selama di dunia, itu semua merupakan ujian. Makanya ikhwah, para pemirsa sekalian, sakit itu ujian bagi penduduk dunia. Sebenarnya sehat juga itu sebagai ujian. Miskin itu sebuah ujian, kaya itu sebuah ujian. Bahkan kalau kita perhatikan kondisi yang ada, seseorang itu lebih mudah dekat dengan Allah di saat dia sakit, di saat dia fakir, ketimbang ketika dia dalam kondisi ekonomi yang mudah, yang lapang, dan dalam kondisi sehat walafiat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi jangan dikira yang namanya ujian itu hanya kesulitan, hanya kemiskinan, hanya kesakitan, dan lain-lain hal-hal yang memang tidak disenangi oleh umat manusia. Semua yang ada di dunia ini ikhwah, itu merupakan ujian bagi mereka. Kalau mereka diuji dengan kesenangan, apakah dia bersyukur apa tidak? Kalau dia mendapatkan kesenangan dan dia tidak bersyukur kepada Allah, maka itu akan mendatangkan azab bagi dia. Nikmat yang membawa kesengsaraan.
Demikian juga kalau dia mendapatkan bala, ujian atau suatu hal yang memudaratkan, membahayakan dirinya yang tidak disukai oleh semua orang, maka ikhwah, dan dia bersabar, itu baik untuk dia. Kalau dia tidak bersabar, dan itu akan membawa malapetaka. Itu bagaikan ikhwah, seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya dia sudah mendapat ujian, tak bersabar dia, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ujian-ujian tersebut itu dapat membawa kenikmatan bagi dia. Seperti misalnya seorang yang sakit, ya, atau rasa sakit yang dia rasakan pada dirinya. Sebenarnya ikhwah, itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa orang-orang mukmin. Demikian ikhwah, ya. Kita perhatikanlah diri kita sekarang ikhwah rahimanallah. Coba perhatikan berapa lama kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berapa menit lah paling. Ya, zikir kita, baca Quran kita berapa menit? Tidak lama ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan itu, ya mungkin Allahu a'lam bissawab, kita akan kesulitan untuk menjauhkan diri dari neraka. Demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri untuk mengampunkan dosa-dosa umat manusia, kelalaian-kelalaian mereka. Dengan cara apa? Allah beri dia rasa sakit. Sehingga rasa sakit yang sedang dia derita itu dapat menghapuskan dosanya. Bahkan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai duri yang menusuk kakinya pun itu akan menghapuskan dosa seorang mukmin. Makanya Rasulullah mendahulukan suatu kalimat, ajabali amril mukmin, sungguh mengagumkan kondisi orang-orang mukmin. In asabahu syarra fasyakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabahu dharra, dan apabila dia mendapatkan kemudaratan, fasabara, dan dia bersabar, fakana khairul lah, dan itu baik untuknya. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia ini merupakan darul amal. Dunia ini merupakan darul amal. Amalan kita di dunia inilah kita mendapatkan cobaan demi cobaan. Baik cobaan yang kita sukai maupun cobaan yang tidak kita sukai. Semuanya itu cobaan ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah juga mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami coba mereka dengan kebaikan dan dengan keburukan. Fitnah sebagai ujian. Demikian sebagai ujian. Kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian bagi manusia. Kalau mereka berhasil melewatinya dengan tetap tegar istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dia melewati satu kebaikan seperti misalnya dia sedang berada di atas ekonomi yang bagus, atau dia dalam keadaan sehat walafiat, hal itu membawa dia untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, itu baik untuk dia. Demikian juga sebaliknya, dan dia tak bersabar, itu baik untuknya. Dan untuk akhirat, ya, itu bukan lagi kampung untuk ujian. Tidak ada ujian di sana. Tidak ada beban hukum. Tidak ada kewajiban di sana. Yang ada yaitu balasan. Apa yang telah kita lakukan di dunia, maka akan dibalas di hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi sekalipun, khairan yarah, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan buruk sekecil apapun, yarah, dia akan melihatnya. Demikian ikhwah. Makna daripada dia akan melihatnya bukan sekedar mengetahui, bukan sekedar diingatkan, tapi akan mendapatkan balasannya. Yarahu, dia akan melihat dan dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Maka kita lihat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pernyataan penulis, al jannatu darul jazai wa in'am, surga merupakan kampung untuk balasan dan kampung kenikmatan. La darut taklifi wal ikhtibar, bukan kampung untuk tanggung jawab atau kewajiban ataupun untuk diuji. Dan ini ikhwah
banyak pernyataan-pernyataan yang sama disebut oleh para ulama. Dan dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat ikhwas bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wa inna ma yuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan mereka akan diberi ganjaran atas pahala yang mereka dapati nanti di hari kiamat. Allah juga mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dibalas atas kesabaran mereka itu nanti di hari kiamat dengan tanpa batas. Demikian ikhwah. Sabar itu pahit ikhwah. Sabar pahit. Dan kita ketika menjalani kehidupan, kalau kita nggak sabar, ikhwah, kita akan menderita sendiri. Kita akan menderita sendiri. Makanya ikhwah rahimallahu wa Ibnu Qayyim mengatakan, al-imanu nisfuhu sabr wa nisfuhu syukur. Nisfuha sabr wa nisfuha syukur. Iman itu separuhnya itu sabar dan separuhnya lagi syukur. Demikian ikhwah. Seorang umat manusia, siapapun dia ikhwah, apalagi dia orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kalau dia tidak pegang ini, dia akan menderita. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun akan menderita. Ikhwah, kalau bisa dan kita berharap mohon kepada Allah, kalaupun kita menderita di dunia, jangan sampai menderita di akhirat. Demikian ikhwah. Kalau sampai susah di dunia, jangan sampai susah di akhirat. Double susah jadinya ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini ikhwah, kalau kita lihat memang di dunia inilah merupakan cerminan bagi kita, kondisi kita nanti di hari akhirat. Dalam surah Ghafir ayat 17, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. Hari ini kata Allah, maksud hari ini di hari kiamat, hari ini tujza kullu nafsim bima kasabat. Setiap orang akan mendapat ganjaran balasan atas apa yang dia lakukan. Semuanya, ganjaran baik akan mendapat kebaikan, amalan baik akan mendapat kebaikan, ganjaran kebaikan, dan amalan buruk akan mendapat ganjaran keburukan. Seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairon, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, yarah, dia akan lihat. Artinya dia akan mendapat balasan atas kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang beramal keburukan, berbuat keburukan sebesar biji sawi sekalipun, yarahu, dia akan melihatnya. Artinya dia akan mendapatkan balasannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ini ikhwah sejajar juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang sangat masyhur, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatul jari wa ilmu yantafa bihi wal waladu shalih da'ulah. Apabila meninggal anak Adam, terputuslah amalannya. Enggak ada lagi pertambahan dan enggak ada lagi pengurangan-pengurangan. Karena ketika nyawa dicabut, maka selesailah kampung tanggung jawab, kampung untuk mengemban beban, kampung ujian, selesai. Selesai urusan dunianya. Tinggal setelah itu yaitu balasan. Bagus sebelumnya, maka bagus setelahnya. Buruk sebelumnya, maka buruk setelahnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau meninggal anak Adam, itulah batas akhirnya ikhwah. Semua terputus. Semua terputus. Demikian ikhwah. Kecuali 3 seperti dalam hadis, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan, dan anak soleh yang mendoakan. Demikian ikhwah. Demikian juga ikhwah, Rasulullah juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, al-qaisu liman dana nafsahu, yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa muhasabah, introspeksi diri. Apakah saya sudah berbuat buruk ya? Kalau seandainya dia nyatakan kalau seandainya ternyata dia setelah dia introspeksi diri, dia nyatakan dia telah berbuat salah, dia akan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi daripada muhasabah. Ya. Itu fungsinya. Jadi ketika dia menyimpulkan saya hari ini buat kesalahan ini, maka dia langsung bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi nggak ada seorang pun di antara kita
yang tak berdosa. Semua kita punya dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ikhwah tahu kita itu punya banyak dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka rahmatnya sebesar-besarnya sehingga Rasulullah katakan, dan sebaik-baik orang yang berdosa yang bertaubat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dicabut. Dalam hadis yang lain, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam tatlu syams min maghribiha. Sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama matahari belum terbit dari barat. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kaisu mandan nafsah. Yang dikatakan orang cerdas adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal sebagai bekal dia setelah kematian. Sebagai bekal dia setelah kematian. Kalau bekalnya sedikit, berarti ya ala kadarnya nanti dia setelah kematian. Kalau bekalnya disiapkan banyak, maka dia akan berbahagia setelah kematian. Ikhwah, kita tahu bekal itu bagaimana, ikhwah. Misalnya kita mau wisata nih, kita mau pergi jauh. Nah, kita apa nih? Kalau kita modalnya hanya modal lutut, ya, tidak ada duit, modal tenaga saja. Sampai di sana gimana ketika dia capek? Dia nggak bawa air untuk dia minum, dia nggak bawa makanan yang untuk dia santap. Memang ketika dia berjalan, dia tidak ada beban. Dia tidak ada beban. Tapi ketika dia sampai pada tujuan, apa yang harus dia minum dan apa yang harus dia makan. Demikian ikhwah. Tapi yang dia buat bawa bekal, memang sih berat ikhwah. Berat. Tapi ketika dia sudah sampai di kampung halamannya, sudah sampai di tujuannya, dia akan merasa nyaman. Karena dia punya air untuk diminum dan punya makanan untuk disantap. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi, al-kaisu mandana nafsahu wala amila wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang senantiasa muhasabah dan senantiasa beramal untuk bekal dia setelah kematian. Wal ajiz manittaba'a nafsahu hawa. Dan yang katakan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ikhwah, kita tahu bahwasanya setiap manusia itu punya hawa nafsu. Dan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa cenderung pada perbuatan buruk. Ammarah dari kata-kata amarah. Amarah artinya memerintahkan. Kalau sudah ammarah itu sighah mubalaghah, berlebih, kebanyakan nafsu itu menyuruh kita pada perbuatan buruk. Ammarah, bukan amirah. Kalau amirah dia hanya menyuruh sekali atau dua kali, tapi kalau ammarah senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Oleh karena itu Rasulullah katakan al-ajizu man tabi'a nafsahu hawa, yaitu barang siapa yang dia mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berharap pada Allah keampunan. Hanya berangan-angan. Dia lakukan kemaksiatan dengan latar belakang toh nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Demikian ikhwah. Itu namanya orang ajiz, orang yang lemah. Kalau kita artikan kebalikan, al-kais artinya cerdas, berarti al-ajiz artinya orang bodoh. Itu dia, artinya orang bodoh. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Dari beberapa hadis, dua hadis dan ayat yang kita sebutkan tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya amal itu, tugas itu, ujian itu, tantangan itu, rintangan itu yang harus kita hadapi itu hanya ada di dunia. Adapun di akhirat itu semua akan didapatkan berupa balasan apa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ternyata kalau kita lihat para sahabat dan para ulama kita juga menyebutkan kalimat-kalimat yang bahasanya mirip dengan ini. Ya, yang bahasanya mirip. Intinya ikhwah, masyhur di kalangan para ulama, ya, masyhur bahwasanya ad-dunya daru amalin bila hisab. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, belum ada hisab. Wal akhiratu darul hisab bila amal. Adapun akhirat nanti adalah kampung untuk dihisab. Semua yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan dihisab, mendapat hisab. Wala amal, enggak ada lagi amalan. Enggak ada lagi perbuatan, ya. Atas dasar ikhwah yang kita sebutkan tadi,
Maka para ulama memberikan beberapa kalimat-kalimat mereka yang terkait dengan masalah ini seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ala wa innal yaumal al-dhamar al-midmar. Ketahuilah bahwasanya hari ini adalah hari untuk persiapan. Kemudian wa ghadan lis-sibaqi, besok untuk perlombaan, maksudnya berlomba untuk mendapatkan hari akhirat. Was-sabaqatul jannah, mereka yang menang akan mendapatkan surga. Wal ghayatun nar, dan ada yang garis finishnya itu ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, innamad dunya darul amalin. Sesungguhnya dunia itu kampung untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat adalah kampung untuk balasan dari amalan yang sudah dia lakukan di dunia. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Faman lam ya'mal huna, barang siapa yang tak beramal sekarang di sini, maksud di dunia, nadima hunaka, maka dia di sana akan menyesal. Qatadah bin Du'amah As-Sudusi juga pernah mengatakan, rahimahullah pernah mengatakan, innallaha ja'ala dunya daru amalin, bahwasanya Allah telah menetapkan dunia itu adalah kampung untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza, dan akhirat merupakan kampung untuk balasan. Faman amila khairan juzia khairan, barang siapa yang beramal baik akan dapat balasan baik. Wa man amila syarran juzia syarran, dan barang siapa yang beramal buruk akan mendapatkan ganjaran yang buruk. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Demikian juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah mengatakan, ad-dunya darut taklif. Dunia itu merupakan kampung tanggung jawab. Taklif ikhwah sebenarnya beban, ya, beban, pembebanan. Makanya dalam kalau fikih kan menyebutkan ada hukmut taklif. Hukmut taklif itu hukum bagi orang yang hukum sebuah pembebanan. Makanya orang yang mendapatkan beban dikatakan mukallaf. Ya, orang yang sudah balik, dia sudah mukallaf, sudah diberikan beban hukum. Diberikan tanggung jawab. Ya. Jadi diberikan tanggung jawab. Kalau dia sebelum balik, dia belum taklif namanya ikhwah. Ya, rahimunallah wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah balik, maka dia sudah layak. Kalau dia bersalah dinyatakan dapat dosa, kalau dia berbuat baik dinyatakan dia dapat pahala. Ad-dunya darut taklif, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Dunia itu merupakan kampung beban hukum. Wal amal, dan untuk beramal. Wal akhir darul jaza, dan akhirat itu hanya seluruhnya kampung untuk mendapatkan balasan. Disebutkan dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam. Ibnu Qayyim juga mengatakan ad-dunya darul ibtila wa imtihan. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya dunia itu merupakan kampung ujian wa imtihan. Ya, sebagai kampung untuk ujian. Darul imtihan wa ibtila, darul bala dan imtihan dan ujian. Wal akhiratu darul jaza, sementara akhirat merupakan kampung balasan. Disebutkan dalam Miftahu Darus Sa'adah. Demikian juga Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, ad-dunya daru amalin la darul jaza. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, belum ada balasan. Wal akhiratu darul jaza la darul amal. Adapun akhirat nanti kampung untuk balasan, enggak ada lagi amalan. Demikian ikhwah. Jadi yang ucapan-ucapan yang senada disebutkan oleh para ulama. Ya, disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mereka yang beramal baik semasa di dunia, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan juga nanti di hari akhirat. Inilah dia al-jannah. Mereka yang beramal baik dia akan mendapatkan surga. Lilladzina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang berbuat baik husna, dia akan mendapat gandaran hal husna. Waziyadah, dan ada tambahan-tambahan yang lain. Sebagian umum fasir menyebutkan waziyadah maksudnya itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya bahwasanya orang-orang yang ada di surga enggak ada lagi beban hukum. Enggak ada lagi tanggung jawab, semuanya kenikmatan, nikmat dan nikmat. Tak ada sedikit pun merasa beban, ya. Tidak ada terbebani apapun. Tidak ada tanggung jawab apapun. Semuanya nikmat dan nikmat tanpa batas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi ada sedikit masalah di sini ikhwah.
Wa qad yashkulu ala hadha ma rawahu al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sifati awwali zumratin tadkhul jannata. Namun ada sedikit ganjalan di sini, ikhwah. Tadi kan kita katakan bahwasanya surga itu nggak ada beban. Ya, tidak ada lagi hukum harus melakukan ini dan harus melakukan itu, nggak ada lagi, ikhwah. Tapi ada sedikit ganjalan, ikhwah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW tentang bagaimana sifat ataupun kondisi orang penduduk surga yang pertama sekali masuk surga. Qala fi akhirih, berkata di akhir hadis tersebut, yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mereka itu bertasbih kepada Allah bukratan wa asyiya, pagi dan sore hari. Ikhwah, penulis hanya menyebutkan akhir daripada ayat, ya, akhir daripada hadis. Adapun hadis ini, ikhwah, secara umum sudah disebutkan di saat pembahasan kita terkait dengan masalah hurun ain, yaitu saat kita membahas masalah bidadari. Tapi penulis tidak menyebutkan hadis yang di akhir hadisnya ada yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mungkin para pemirsa kalau saya bacakan hadis, insyaallah masih ingat hadisnya, ya insyaallah, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu jumratin tadkhul jannata ala surati qamar lailatul badri. Bahwasanya kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, mereka bentuknya seperti bulan purnama. Kan pernah kita bahas, ya. Kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, rombongan pertama yang masuk surga itu seperti bulan purnama. Walladzina ala ithrihim ka'asyaddi kaukabin durriyyin fis sama'i dha'atan. Adapun rombongan berikutnya itu seperti bintang yang bercahaya, yang berkelap-kelip. La yabulun, mereka tidak buang air kecil, ingat kan? Wala yataghawwatun, mereka enggak buang air besar. Wala yamtahitun, mereka tidak ada ingus. Wala yadfulun, mereka tidak meludah. Aniyatuhum minadz dzahab, adapun bejana-bejana dari emas. Wa amsyatuhumudz dzahab wal fiddah, dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-aluwah, adapun wangi-wangian mereka dupa yang dibakar, wangi-wangian. Ikhwah, wangi-wangian itu berupa semprotan, ada berupa cairan, ada berupa yang dibakar. Adapun dupa mereka al-aluwah, yaitu dari kayu gaharu, gaharu surga tentunya, ikhwah, bukan gaharu dunia. Wa rashuhum al-misk, keringat mereka itu kesturi. Ya, kesturi. Sebagaimana yang kita fahami, yang sudah kita ketahui bahwasanya minyak kesturi ini kan diambil dari rusa kesturi, ikhwah. Dari benjolan rusa kesturi itu bahan dasarnya. Tetapi untuk penduduk surga itu keringatnya bau kesturi. Bukan setelah disemprot minyak wangi kesturi, enggak. Keringatnya itu bukan aroma kesturi, keringatnya itu kesturi, ikhwah. Ya. Keringatnya itu keringat kesturi. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga memiliki 2 istri. Masih ingat kan hadisnya? Ya, mungkin sekitar 3 atau 4 pekan yang lalu. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Masing-masing penduduk surga akan mendapatkan 2 orang istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husni, dan akan terlihat sumsum tulang kaki mereka, ya, menunjukkan saking bening dan cantiknya mereka. Para pemirsa sudah mulai ingat ya hadisnya, ya sudah pernah kita bahas. Kemudian hanya hadis yang pernah kita bacakan hanya sampai di situ saja, bahwasanya saking indahnya, saking cantiknya itu bidadari, terlihat tulang sumsumnya. Sampai di situ. Tambahannya ada sebenarnya hadisnya. La ikhtilafa bainahum, tidak ada mereka saling berselisih pendapat, enggak ada lagi berselisih pendapat. Wala tabaghut, tidak ada lagi saling marah-marahan, tak ada. Qulubuhum qalbu rajul wahid, hati mereka seperti hati satu orang. Seluruh penduduk surga itu, mereka itu seperti punya satu hati. Seperti yang pernah kita jelaskan beberapa kali bahwasanya penduduk surga itu seperti
kita yang satu orang punya satu hati. Di mana kalau kita punya satu hati, ikhwah, karena tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, kaki dan tangan, kepala, semua anggota badan itu diperintah dengan satu hati. Makanya tangan kiri tak pernah iri dengan tangan kanan, kaki tidak pernah iri dengan tangan, juga kaki tidak pernah iri dengan kepala. Karena masing-masing akan berbuat sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak pernah tangan kiri protes dengan tangan kanan. Gantianlah kita. Masa saya yang bagian kotor-kotor, kamu bagian bagus-bagus. Tidak pernah juga kaki iri dengan kepala. Sehingga dia, masa saya saja yang di bawah, sekali-sekali kamulah yang ke bawah. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena hatinya satu. Demikian ikhwah. Ya. Karena hatinya satu. Bahkan ketika seorang kepalanya luka, kakilah yang membawa dia untuk diobati. Padahal dia di bawah. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Demikian juga ketika kaki terluka, maka kepalalah, otaklah yang berpikir bagaimana cara untuk menyembuhkan ataupun merawat luka yang ada di kaki. Demikian ikhwah. Karena hatinya satu. Itu untuk satu orang. Demikianlah seluruh penduduk surga itu hatinya seperti hati satu orang. Nggak pernah ada yang iri dengki, nggak ada hasad, nggak ada ikhwah. Kalau di dunia ini likulli ni'matin hasud, kata orang Arab. Setiap nikmat itu pasti ada yang hasud, iri, ya, pasti ada yang nggak suka. Jangankan ikhwah rahimanallah kita yang akhlak kita pas-pasan, jangan-jangan sampai pas-pas pun tidak. Rasulullah yang akhlak yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ya Muhammad, engkau itu sungguh berada di atas akhlak yang agung. Beliau saja ada yang membenci beliau, apalagi kita-kita ini. Perbandingannya nggak sepadan ya, nggak sepadan. Nggak bisa kita banding-bandingkan kita dengan Rasulullah SAW. Tapi artinya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, sebaik-baiknya kita pasti akan ada yang memusuhi kita dan pasti ada orang yang tak suka dengan kita. Demikian ikhwah, azallahu yakum. Jadi intinya adalah bahwasanya hati penduduk surga itu seluruhnya seperti hati satu orang. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita, yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya, di mana penduduk surga itu bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari. Pagi dan sore hari. Di mana letak permasalahannya? Yaitu apa masih ada beban syariat bagi penduduk surga agar mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita di dunia ikhwah, kan memang ada beban zikir. Ada disyariatkan untuk berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallahu akbar. Itu zikir ketika ketika selesai sholat misalnya. Ada zikir-zikir yang lain. Ketika bangun tidur, ketika mau masuk WC, keluar WC, memakai pakaian, melepas pakaian, keluar rumah, masuk rumah. Itu semua merupakan taklif. Artinya ada sebuah beban yang dibebankan syariat kepada kita yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita lakukan. Terus permasalahannya, penduduk surga ternyata ada tasbih juga, ya, ada tasbih yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya. Mereka bertasbih. Apa penduduk surga diwajibkan untuk bertasbih? Oh, berarti kan punya beban jadinya. Padahal dari Al-Quran dan Sunnah, dari ucapan para ulama, kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ad-dunya darul amal. La hisab fihi. Dunia itu merupakan kampung untuk beramal, tidak ada hisab. Wal akhiratu darul jaza. Ya. Darul hisab atau darul jaza. Wala amal fihi, yaitu adapun akhirat yaitu kampung tinggal balasan. Enggak ada yang namanya amalan, sudah habis. Ternyata penduduk surga ada amalannya. Ini bagaimana? Sepertinya bertentangan nih dengan apa yang telah kita bahas tadi. Nah, disinilah para ulama menjadikan penjelasan kepada kita. Wala iskala fi dzalika insyaallah. Paulus mengatakan enggak ada masalahnya, enggak ada ganjalan masalah itu. Li'anna hadza laisa min babit taklif. Karena tasbih dan takbirnya penduduk surga itu bukan sebuah taklif, bukan sebuah beban. Qala Ibnu Hajar fi syarhihi al-hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan menjelaskan hadis ini. Qala Qurtubi, beliau berkata Imam Al-Qurtubi, hadat tasbihu laisa an taklifin wa ilzamin,
Tasbih yang dimaksud dalam hadis bukan taklif dan juga bukan suatu kewajiban. Tasbih ya yang disebutkan dalam hadis yusabbihunallaha bukratan wa asyiyya, mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari, itu bukan taklif, itu bukan beban, itu bukan sebuah kewajiban. Wa qad fassarahu Jabir fi hadithihi 'inda Muslim. Hadis tersebut ditafsirkan oleh Jabir dalam hadisnya ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata beliau? Biqaulihi yulhimuna tasbiha wa takbira kama tulhamu an-nafs, di mana mereka diilhami untuk bertakbir dan tasbih sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Artinya gini, ikhwah. Kita manusia bernafas kan. Mau tidak mau kita bernafas. Apa ada di antara kita yang merasa terbebani dengan nafas? Justru kalau nggak ada nafas itu beban. Misalnya nih saya berbicara sambil bernafas. Nah, ketika saya bernafas, itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau Anda mau tahu bahwa saya nafas itu nikmat, lihat orang-orang yang susah nafas. Seperti orang yang terkena COVID dahulu, ikhwah. Susah nafas. Bernafas mereka sulit. Makanya orang yang bernafas normal itu sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan harus banyak mensyukurinya. Berapa banyak orang yang sulit untuk bernafas, bahkan berhenti nafasnya alias mati dia. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya sebagaimana manusia itu bernafas, begitu juga penduduk surga, ya, dia mendapatkan nikmat berupa tasbih dan takbir. Jadi tasbih dan takbir itu ibarat nafasnya mereka. Ibarat nafasnya mereka, bukan sebuah beban dan bukan sebuah kewajiban. Demikian ikhwah. Ada di antara kita merasa wajib bernafas. Ya, mulai besok kalian wajib bernafas. Ikhwah, nggak ada yang mewajibkan kita pun, kita tetap akan bernafas dan kita merasakan nikmat bernafas tersebut. Begitulah ikhwah perumpamaan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan tasbih dan takbirnya penduduk surga, ya itu bukan taklif. Sekali lagi bukan taklif, bukan beban dan bukan sebuah kewajiban. Tapi dia ibaratnya seperti orang yang sedang bernafas. Tapi nafasnya penduduk surga itu adalah tasbih dan takbir. Kita lanjutkan. Wajhu tashbihi anna tanaffus al-insani la kulfatan alaihi fihi. Dan sisi persamaannya antara takbir tasbih penduduk surga dengan nafas adalah bahwasanya seorang manusia itu tidak merasa terbebani ketika dia bernafas. Wala budda minhu, dan dia memang harus bernafas. Faja'ala tanafusuhum tasbihan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penduduk surga itu nafasnya itu berupa tasbih. Wasababuhu sebabnya adalah anna qulubahum tanawwarat bi ma'rifati rabbi subhanah. Karena hati mereka itu bercahaya dengan ma'rifatullah. Wamtala'at bihubbih, dan hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, dan barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering disebut-sebut. Pasti sering dia sebut-sebut. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti dia sering menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Sering mengingat-ingat sesuatu tersebut. Demikian ikhwah. Apa kita beri contoh ya? Contohnya seperti ketika Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu anha di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu. Ya, cemburu. Padahal pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha sudah wafat. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, bukankah si tua itu sudah diganti dengan yang lebih muda? Apa kata Rasulullah? Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Ya Allah, demi Allah sampai sekarang Allah belum menggantikan kedudukan Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Sampai sekarang belum ada istriku yang menggantikan kedudukan Khadijah, mendirikan lebih baik daripada kedudukan Khadijah.
Khadijah di hati Rasulullah tetap menjadi the best. Ya. Tempat yang paling istimewa di hati Rasulullah. Karena cintanya sangat mendalam. Saking cintanya sering disebut-sebut. Saya kira juga bukan depan Aisyah, tapi juga di hadapan istri-istri yang lain. Sering disebut-sebut namanya. Bayangkan ikhwah, ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu rajul indak? Ya Rasulullah, siapakah laki-laki yang paling engkau cintai? Rasulullah mengatakan Abu Bakar. Aminan nisa, dari kalangan manusia, kaum wanita. Rasulullah menjawab, ibnatuhu, yaitu anaknya, putrinya. Itu Aisyah. Aisyah yang pada saat itu istri beliau yang paling beliau cintai, tapi belum sampai kecintaannya kepada selevel kecintaannya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Sudah meninggal pun Khadijah masih terus disebut-sebut oleh Rasulullah SAW di hadapan istri-istri yang lain. Kenapa ikhwah? Beliau pernah katakan, laqad ruziqtu hubbaha. Allah telah menganugerahkan aku kecintaan yang luar biasa kepada Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Itulah orang yang dicintai selalu diingat-ingat. Ya. Bahkan ikhwah, Khadijah radhiyallahu anha punya saudari perempuan namanya Halah. Itu Halah kalau datang ke rumah Rasulullah mengucapkan assalamualaikum. Ketika mendengar suara Halah, apa respon Rasulullah? Teringatnya Khadijah. Apa kata beliau? Allahumma innaha Halah. Ya Allah, itu Halah. Maksudnya, ya Allah itu Halah bukan Khadijah. Teringat kembali dengan istri beliau yang pertama, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, ya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti sering-sering dia sebut-sebut, pasti sering dia ingat-ingat. Wa qad qarrara Syekhul Islam anna hadha tasbih wa takbiri launun min anna hadha tasbih wa takbir, bahwasanya tasbih dan takbir ini launun min alwanin na'im. Ini merupakan salah satu bentuk daripada nikmat surga. Alladzi yatamatta'u bihi ahlul jannah, yang dirasakan, yang dinikmati oleh penduduk surga. Qal, beliau mengatakan, hadza laisa min amali taklif. Ucapan tasbih dan takbir itu bukan taklif bagi penduduk surga, bukan kewajiban bagi penduduk surga. Alladzi yutlabu lahu thawab munfasil, di mana dengan mengucapkan tasbih dan takbir diharapkan adanya pahala. Enggak ada lagi ikhwah di sana. Sekarang iya, ya. Sekarang iya bahwasanya setiap takbir dan tasbih kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memang seharusnya mengharapkan pahala. Jangan sampai kita sok-sokan mengatakan saya takbir dan tahmid dan takbir dan tasbih tidak mengharapkan pahala dari Allah. Saya mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan pahala. Itu songong namanya ikhwah. Ya. Itu songong namanya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang yang bertasbih, bagi orang yang bertakbir, bagi orang yang baca Quran. Rasulullah katakan bahwasanya membaca Quran satu huruf asyra amsalihha. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, alif harf, lamul harf, mim harf. Aku enggak katakan alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Enggak. Aku enggak katakan alif lam mim itu satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim berarti 10 pahala. Enggak, aku enggak katakan begitu, tapi alifun harf, alif satu huruf, lamun harf, lam satu huruf, mim harf. Mim juga satu huruf. Berarti ketika kita baca alif lam mim, Allah siapkan untuk kita 30 pahala. Demikian. Itu Allah yang menyebutkan, Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Kalau kalian begini, maka kalian mendapat pahala ini seperti ini. Datang kita katakan, aduh saya enggak ingin itu ya Rasulullah. Saya enggak ingin pahala, saya hanya ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, justru ridha Allah Subhanahu wa taala didapati dengan adanya pundi-pundi pahala itu. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Allah yang katakan, kalau kamu begini, aku berikan kamu ini. Datang kita, enggak, saya enggak perlu itu. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, untuk di dunia, setiap takbir kita itu pahala, tasbih kita pahala, tahmid kita pahala, tahlil kita itu pahala. Bahkan dalam sebuah hadis ada disebutkan bahwasanya likulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu merupakan sedekah. Wa fi kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah.
perintah untuk berbuat baik itu sedekah, wan nahyal munkar sedekah, melarang perbuatan munkar juga sedekah. Sedekah. Sedekah itu artinya ada pahalanya, ikhwah. Seperti pahala sedekah. Demikian, ikhwah. Jadi itu di dunia, tapi nanti di hari akhirat nafas penduduk surga itu tasbih dan takbir, dan di situ nggak ada lagi cerita pahala dan pahala, ya. Tidak ada lagi kewajiban dan tidak ada lagi cerita pahala di sana. Mereka bertasbih dan bertakbir itu merasakan kenikmatan yang luar biasa, ya. Bal nafsu hadzal amal minan na'imil ladzi tatana'amu bihi al anfus wa tataladzadu bihi. Bahkan amalan itu sendiri, tasbih dan takbir itu sendiri, itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, yang dirasakan oleh diri-diri penduduk surga, dan merasakan kelezatan daripada tasbih tersebut. Jadi kesimpulannya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, bahwasanya akhirat itu merupakan kampung untuk balasan, ya. Mereka yang berbuat baik akan mendapat balasan yang baik, mereka berbuat buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Demikian, ikhwah. Adapun sabda Nabi SAW tentang penduduk surga yang pertama sekali masuk dalam surga, mereka bertasbih dan bertakbir, itu bukan sebuah kewajiban dan juga bukan sebuah amalan mengharapkan pahala sebagaimana kita sekarang. Tapi itu merupakan kenikmatan yang dirasakan mereka sebagaimana seorang merasakan nikmat dengan bernafas. Bernafas lega, hidung tidak mampet. Nah, demikian, ikhwah. Kau bayangkan, ikhwah, ketika kita hidung mampet, jangankan dua, satu aja lah. Allah mampetkan hidung kita sebelah. Gimana sulitnya kita bernafas? Hidung mampet sebelah, itu masih satu. Gimana kalau dua-dua? Gimana kalau mampet semua, ikhwah? Jadi nggak leluasa bernafas. Jadi nafas itu sendiri merupakan sebuah nikmat. Dan tasbih dan takbir itulah nafas mereka. Jadi bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah taklif terhadap penduduk surga. Ingat, tapi itu merupakan salah satu nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, yaitu tasbih dan takbir sebagai nafas mereka. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Nah, ikhwatai Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, apa yang menyebabkan seorang yang hampir sepanjang hidupnya melakukan amal surga, tapi di akhir hayatnya dia melakukan amal ahli neraka dan sebaliknya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukron. jazakumullah khairan. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli nar ahli jannah la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul kitab fayamalu bi'amali ahli nar. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqul kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha." Seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga sampai antara dia dan surga itu tinggal hanya sehasta. Tapi ternyata takdir dia, nasib dia menyatakan bahwasanya dia sisa daripada sehasta itu, ikhwah, dia gunakan di akhir hidupnya yang tinggal sehasta itu dengan melakukan amalan penduduk neraka. Dan akhirnya dia menjadi penduduk neraka. Padahal semasa hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga.
Ikan ikhwah. Itu merupakan takdir dia. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Sesungguhnya seorang laki-laki yang dia beramal dengan amal penduduk neraka. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Sampai-sampai antara dia dan neraka itu tinggal hanya satu hasta. Fayasbiqul kitab, dan akhirnya kitabnya, takdirnya menetapkan fayamalu bi'amali ahlil jannah, dan di sehastanya itu ternyata dia manfaatkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia pun masuk surga. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwasanya al amalu ala khawatimihi, setiap amal itu dinilai dari akhirnya. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ini bagaimana? Apa yang menyebabkannya ikhwah? Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud ada tambahan lafaz. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Tidak ada tambahannya. Sesungguhnya seorang itu beramal dengan amalan penduduk surga sepengetahuan manusia. Ikhwah. Jadi artinya zohirnya kita melihat dia melakukan amalan penduduk surga. Zohirnya, sirnya, rahasia kita nggak tahu. Demikian ikhwah. Rahasianya secara tersembunyi ternyata dia bukan melakukan amal penduduk surga. Mungkin dia lakukan dengan riya atau ada tujuan tertentu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dia di akhir kehidupannya baru ketahuan bahwasanya dia adalah penduduk mengakukan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada seorang itu melakukan amalan penduduk neraka fima yabdulin nas. Sepengetahuan manusia. Jadi orang-orang hanya tahu dia itu berbuat buruk saja. Yang perbuatan baik dia nggak pernah diketahui oleh orang-orang. Sementara di akhir hidupnya itu dia ternyata terlihat dia melakukan amal penduduk surga. Nah, akhirnya dia masuk surga. Dengan ikhwah. Bahkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, terkadang kita melihat orang itu berbuat buruk, kita nggak tahu dia itu ada perbuatan baik dia yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya. Mungkin para pemirsa masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang pelacur yang dia memberikan minum kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Allah bersyukur pada dia lihat ada anjing yang hampir mati kehausan, dia turun ke sumur, dia ambil air dengan sepatunya, dia gigit sepatunya yang ada airnya, dia manjat ke atas dan dia berikan kepada si anjing. Anjing ini sudah sampai jilat-jilatin air, jilat-jilatin pasir, ya, menunjukkan dia sangat haus, hampir mati. Akhirnya dengan perbuatan si pelacur tersebut, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa si pelacur. Allah beri dia hidayah dan akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan dia tetap jadi pelacur sampai meninggal, nggak begitu ikhwah. Itu salah paham. Ya, nggak begitu. Allah bersyukur kepada dia, kemudian Allah beri dia hidayah dan dia tinggalkan perbuatan buruk tersebut. Rahimanallahu wa iyyakum. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan sudah hijrah ataupun sudah taubat. Jadi di situ ada tambahan ikhwah, fima yabdulin nas, sepengetahuan manusia. Ya, sepengetahuan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu kita itu bagaimana. Ya. Terkadang apa yang kita nampakkan ke orang, ya, ada sesuatu yang tidak kita nampakkan ke orang. Demikian ikhwah. Atau bahasa orang-orang dulu, buah semangka berdaun sirih. Munculnya semangka, ya. Terus daunnya sirih. Demikian ikhwah. Lain di bibir, lain di hati. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Satu lagi ikhwah azallahu wa iyyakum, seperti ketika Usama bin Zaid bertempur melawan seorang musyrik, kemudian orang musyrik ini kalah. Ketika Usama mau membunuh dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata Usama bin Zaid, kok sekarang? Kenapa nggak dari tadi dibunuhnya orang ini? Setelah kisah itu sampai kepada Rasulullah SAW, apakah Usama bin Zaid mendapatkan apresiasi dari Rasulullah? Dari Rasulullah SAW? Ternyata tidak, kan? Rasulullah mengatakan, apa yang kamu katakan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Usama bin Zaid masih mengatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, innama qalahu muta'awidan. Ya Rasulullah, dia katakan itu hanya untuk melindungi diri dia dari kematian. Rasulullah katakan, asyakakta qalbah, tahu kamu apa isi hatinya? Demikian ikhwah. Zahirnya kan dia takut.
Sehingga dia mengatakan kalimat la ilaha illallah. Itu kan zahirnya. Kita kan nggak tahu gimana isi hatinya. Jadi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Itulah dia penyebab mengapa seorang itu tadi dia berbuat baik kemudian di akhir kehidupannya berbuat buruk, dikarenakan ikhwah Allahu a'lam bishawab, yaitu dikarenakan sebenarnya perbuatan baik yang dia lakukan itu sebenarnya zohirnya saja. Sirnya, rahasianya, dia bukanlah seorang yang berbuat baik. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, anak saya meninggal tanggal 31 Januari 2026 di usia 8 tahun, anak yang kedua. Dan istri saya sampai sekarang masih sedih dan menangis. Yang mau saya tanyakan, apakah saya sama istri akan bertemu anak saya nanti di akhirat, dan apakah dalam fisik yang masih sama, yaitu fisik kecil anak-anak, ataukah dia nantinya sudah dewasa? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ikhwah rahiminallah wa iyyakum, ada sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan malaikat dan Allah bertanya, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia tanya. Kalian dari mana? Para malaikat mengatakan dari tempat si fulan. Allah bertanya, apakah kalian sudah cabut nyawa kesayangan si fulan? Sudah ya Allah, sudah kami cabut. Apa yang dikatakan si fulan? Dia mengatakan, alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dia mengatakan, alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala bnu lahu baitan sammuhu bi baitil hamdi. Kata Allah, bangunkan untuk dia satu di rumah surga. Qala bnu lahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk dia satu rumah di surga dan namakan rumahnya dengan rumah Alhamd. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang namanya musibah itu satu hal yang sudah sebuah keniscayaan bagi seorang yang hidup di atas bumi. Semua kita mendapat musibah. Seorang mendapat musibah diuji dari anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya dengan meninggal dunia. Ada yang anaknya sehat tapi nakalnya luar biasa. Ya. Sehingga orang tuanya selalu urut dada. Dia nggak mati, dia hidup, tapi nakalnya sangat luar biasa. Demikian. Itu juga sebuah ujian. Ada seorang yang diuji dengan anak yang sangat berprestasi. Kenikmatan tentunya. Orang akan membanggakan anak-anaknya. Itu juga sebuah ujian. Apakah dia menjadi orang yang sombong, ataukah dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi dia hidayah, yang telah memudahkan dia dalam mendidik anaknya. Atau dia merasa, inilah anak saya dan saya sudah berhasil mendidiknya. Seolah dialah yang menentukan nasib si anak. Ini kan ikhwah rahimallahu wa iyyakum terlalu pede, ya. Sama seperti ketika Qarun ditanya, ketika Qarun dikatakan berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu Allah beri banyak harta, dia katakan qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Ini merupakan aku dapati dikarenakan ilmu yang aku dapati. Aku dapat harta yang banyak ini dikarenakan ilmuku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Masing-masing kita itu punya ujian, ya. Masing-masing kita punya ujian. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum wa nabluukum, orang-orang mukmin itu mendapat cobaan, ya. Wa naqsim minal amwali wal aulad. Ya, yaitu diantaranya yaitu kurangnya harta dan kurangnya anak. Artinya ada anak-anak kita yang meninggal, buah hati kita meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk itu semua kita harus ingat bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah itu jika mencintai suatu kaum, dia akan menguji orang tersebut. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut,
dia akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sukhtun. Tapi barang siapa yang tidak ridho dengan keputusan Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan di atas dunia ini ketika kita mendapatkan sebuah musibah kecuali kita bersabar dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Dan itu merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita sebagai umat Islam. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ya kita harus ridho dengan musibah tersebut. Kita ikhlaskan anak kita tersebut. Harapannya ikhwah rahimanallah wa iyyakum sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik mereka berdiri-diri di pintu surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian masuk ke dalam surga, ngapain di situ? Berdiri. Apa kata si anak? Kami mau menjemput orang tua kami, kata anak-anak tersebut. Ya. Akhirnya kata Allah, udah jemput orang tua kalian. Dijemputlah orang tua kalian. Nah, kemudian udah kalian dan orang tua kalian masuk ke dalam surga. Karena seluruh anak-anak yang belum balik tempatnya di surga. Seluruh anak-anak yang balik itu anak-anak yang meninggal sebelum balik tempatnya di surga. Demikian ikhwah. Jadi mereka nggak mau masuk surga. Kalian masuk surga sono? Enggak. Kami mau nunggu orang tua kami. Akhirnya Allah suruh udah cari orang tua kalian. Dicari orang tuanya, dipegang orang tuanya. Kata Allah, kalian masuk ke surga sama dengan orang tua kalian. Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Ya. Terus apakah nanti anak ini masih kecil juga? Tetap kecil. Nah, tetap kecil. Ikhwah, secara umum Rasulullah mengatakan bahwasanya penduduk surga itu masuk surga berusia salasun, yaitu dengan usia 33 tahun, ya, 33 tahun, walaupun matinya mati kecil, tapi di nanti surganya itu tetap usianya 33 tahun, tapi dia Allah tahu ini dulu matinya mati kecil. Demikian ikhwah, ya. Kemudian tingginya wa tuluhu sittuna zira'ah, yaitu yang tingginya itu 60 hasta. Jadi anak-anak inilah yang menjemput orang-orang tuanya. Anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik, mereka akan menjemput kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam surga. Semoga bapak dan ibu termasuk yang dijemput anak tersebut untuk masuk ke dalam surga bersama si anak. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam wa jazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema tasbih dan takbir termasuk nikmat surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,